Baik Bapak Ibu, mungkin untuk mengawali acara, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun dulu ya Bapak Ibu. Air beriak tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk Bapak Ibu sekalian. Pada pagi hari makan kelapa, rasanya enak bikin tertawa. Kita di sini telah berjumpa untuk acara yang istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Pengajar Praktik Ibu Naini Novita SPD. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Pangulah Selatan 4, Ibu Nunung Sukarsih SPD, serta rekan-rekan guru SDN Pangulah Selatan 4 yang saya hormati. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita semua bisa menghadiri kegiatan pendampingan individu 2 calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Karawang di SDN Pangulah Selatan 4 pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya hingga yaumil kiamah nanti. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Ibu PP, Ibu Pengajar Praktik Ibu Naini Novita SPD. Terima kasih yang sebesar-besarnya juga kepada Ibu Kepala Sekolah beserta rekan-rekan guru semuanya yang sudah berkenan hadir mengikuti kegiatan diskusi pagi hari ini. Bapak Ibu semuanya, sebelum acara dimulai, marilah terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama agar kegiatan diskusi dapat berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Selesai. Ya. Sebelum mengawali diskusi, selanjutnya kita akan coba perkenalan lebih dahulu ya Bapak Ibu. Di sini saya perkenalkan Kepala Sekolah SDN Pangulah Selatan 4 Ibu Nunung Sukarsih SPD. Kemudian untuk pengajar praktik Ibu Naini Novita SPD. Calon guru penggerak saya sendiri Dede Siti Robiah SPD. Kemudian ada rekan-rekan guru yang hadir. Guru kelas 5 Ibu Yayah Muriah SPD. Kemudian guru kelas 2 Ibu Erna Widyastuti SPD. Kemudian guru kelas 6 harusnya itu ya, Ibu Dewi Wahyuni. Guru kelas 2 ada Ibu Risma Dea Santika SPD. Dan terakhir dengan guru kelas 5 Bapak Firman Alfarizi SPD. Baik, Bapak Ibu sebagai pengantar kegiatan diskusi hari ini, mohon berkenan kepada Ibu Kepala Sekolah SDN Pangulah Selatan 4 untuk bisa menyampaikan kata-kata sambutannya. Kepada Ibu Nunung Sukarsih SPD dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Pengajar Praktik yaitu Ibu Naini Novita SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Pangulah Selatan 4. Pertama-tama mari kita senantiasa mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat taufik dan hidayahnya pada hari ini kita bisa diberi kesehatan sehingga dapat mendampingi Ibu Dede dalam kegiatan pendampingan individu calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Karawang. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW
yang insya Allah kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu pengajar praktik yang sudah 2 kali datang ke sekolah kami ini. Kami mohon bimbingannya baik untuk Bu Dedeh sebagai CGP dan maupun untuk semua guru yang ada di sini. Dan saya berharap dengan adanya pendampingan individu 2 ini dapat membuka hati rekan-rekan guru yang lain yang belum ikut CGP. Semoga ini menjadi inspirasi dan motivasi bagi guru lain agar kita ikut serta menjadi CGP di angkatan berikutnya. Dan saya berharap di depannya nanti setelah Ibu Dede mengikuti CGP ini, sekolah kita bisa semakin maju, semakin berkembang dan dapat menggerakkan rekan-rekannya agar mengikuti jejak-jejak yang sudah ada di sini. Dan alhamdulillah Ibu di sini udah ada 2 orang yang sudah lulus CGP, yaitu Ibu Dewi dan Ibu Rika. Semoga dengan bertambahnya lulusan CGP ini, Ibu Dede ini dapat lebih memajukan sekolah ini lebih lanjut lagi ya. Demikianlah harapan kami yang kami sampaikan untuk kedepannya senantiasa semoga sekali lagi semoga SD kita itu semakin maju dengan adanya yang sudah lulus dan yang calon CGP. Mungkin cuma Ibu sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SDN Pamulas Selatan 4 atas kata-kata sambutannya. Untuk selanjutnya mohon berkenan kepada Ibu pengajar praktik untuk memberikan pengantar tujuan diskusi pada hari ini. Kepada Ibu Naini Novita SPD dipersilakan. Assalamualaikum 590039. Selamat pagi Bapak dan Ibu serta Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih juga untuk sambutannya dalam rangka pendampingan individu 2 ini. Untuk pendampingan individu 2 ini mungkin berbeda dari yang kemarin, di mana pada individu kedua ini pendampingan individu 2 ini didampingi oleh kepala sekolah beserta rekan sejawat yang ada di SD Pamulas Selatan 4 ini. Semoga dengan adanya diskusi ini bisa memotivasi rekan-rekan untuk kedepannya yang belum mengikuti CGP bisa mengikuti CGP. Untuk tema pendampingan hari ini adalah perubahan paradigma pemimpin pembelajaran, di mana paradigma ini nanti akan membentuk suatu komunitas praktisi untuk SDN Pamulas 4 ini, di mana wadah dalam suatu kegiatan dalam berkomunitas yang dimana kedepannya akan membawa SDN Pamulas Selatan 4 ini bisa lebih maju lagi. Fokus dari pendampingan individu ini adalah yang pertama, diskusi refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah. Yang kedua, diskusi refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Yang ketiga, diskusi rencana merintis komunitas praktisi di sekolah berdasarkan pemetaan di lokal karya 1 yang dipelajari oleh Bu Dede kemarin. Yang keempat, mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan kepala sekolah dan warga sekolah dengan dimoderasi oleh saya, PP Angkatan 10, Naim Novita. Untuk diskusi kali ini, tujuan diskusinya adalah mendiskusikan cita-cita atau visi
visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Di mana dalam visi dan prakarsa perubahan ini nanti Bapak dan Ibu akan merangkum sebuah kalimat rupa. Visi itu berdasarkan dari visi sekolah yang sudah ada. Apakah nanti ada perubahan di visi sekolah tersebut ataukah tetap? Dan visi tersebut apa sudah terpenuhi di sekolah ini? Seperti itu. Untuk mengefisiensikan waktu, saya lanjut kembali ke CGP saya, Bu Dede. Terima kasih. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Naini sudah menyampaikan kata-kata pengantar tujuan diskusi kita hari ini. Baiklah Bapak Ibu, memasuki acara inti yaitu kegiatan pendampingan individu 2. Adapun agenda pendampingan kali ini yaitu diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Ya, jadi diskusi ini tujuannya kita akan mencoba merumuskan visi sekolah kita dan harapan-harapan sekolah kita, ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, berbicara tentang visi, ya, tentunya Bapak Ibu guru semua sudah sering mendengarnya, ya, sudah tidak asing lagi dengan kata visi itu. Nah, di sini visi bisa dikatakan representasi visual kita akan masa depan, atau visi juga bisa dikatakan mimpi, cita-cita atau harapan kita di masa depan, ya. Nah, kalau misalkan hari ini kita berbicara tentang visi sekolah, berarti kita berbicara tentang mimpi, cita-cita, harapan kita terhadap siswa kita di masa depan. Nah, mau dibawa kemana siswa kita nanti, mau dicetak seperti apa siswa kita, tergantung kepada kita Bapak Ibu guru, ya. Nah, mengapa kali ini kita berdiskusi tentang visi? Karena masa depan bangsa 5-10 tahun atau bahkan 20 tahun ke depan terletak pada anak didik kita, ya. Karena masa depan anak didik kita terletak pada mimpi kita, mau dibawa kemana tadi anak didik kita dan mau dicetak seperti apa mereka. Jadi visi inilah, ya, yang kita mengantarkan masa depan Indonesia biar menjadi lebih baik lagi untuk siap menghadapi era 4.0 di masa yang akan datang. Nah, Bapak Ibu, di sini tentunya kita pasti banyak sekali mimpi, cita-cita, harapan terhadap siswa kita, ya. Bapak Ibu bisa bertanya dalam hatinya masing-masing, gambaran seperti apa yang Bapak Ibu inginkan, siswa seperti apa, ya. Siswa yang bagaimana yang ingin Bapak Ibu bentuk, ya. Di sini saya pun punya mimpi terhadap siswa-siswa saya, ya. Di sini saya memimpikan siswa saya itu mandiri, kreatif, sopan, santun, ya, berprestasi, berakhlak mulia, religius. Nah, Bapak Ibu semua pasti mimpinya mungkin sama dengan mimpi saya ini, ataupun mungkin ada yang juga berbeda, ya. Nah, tetapi sebanyak apapun mimpi, cita-cita kita terhadap siswa, mimpi-mimpi tersebut diharapkan tetap mampu menuntun siswa kita untuk mewujudkan cita-citanya, ya. Menampilkan dirinya sebagai profil pelajar Pancasila. Yang sudah seperti diketahui oleh Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila itu ada 5 dimensi, ya. Mungkin anak-anak pun sudah sering dinyanyikan, ada juga kan mungkin sudah hafal. Di sini ada 6 dimensi profil Pancasila itu, diantaranya yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, ya.
Nah, Bapak Ibu, jadi dimensi profil pelajar Pancasila ini itu jangan sampai hanya sebatas dinyanyikan saja gitu ya. Jangan sebatas hanya dihafalkan saja. Kita berharap siswa itu harus berperilaku sesuai harapan-harapan dari 6 dimensi ini. Ya, jadi siswa kita itu harus bisa menampilkan seorang pelajar Pancasila yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, harus berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Ya. Jadi setelah kita memimpikan seperti apa siswa kita nanti dan mimpi kita bisa terwujud dengan profil pelajar Pancasila itu, sebaiknya kita menuliskan mimpi-mimpi kita itu ke dalam sebuah kalimat visi ya Bapak Ibu. Nah, di sini dalam penulisan kalimat visi itu harus memuat ke dalam memiliki makna. Di sini diantaranya harus menyemangati, kemudian harus menggerakkan hati yang membacanya. Jadi ya, visi untuk merumuskan visi sekolah kita ini ya hari ini, yang dimulai dari mimpi Bapak dan Ibu, nanti kita akan coba satukan ya, kita selaraskan untuk menjadi satu visi, yaitu satu cita-cita, satu harapan terhadap siswa kita yang kita tuangkan dalam visi sekolah. Nah, untuk caranya untuk menyusun kalimat sebuah visi itu, untuk mempermudahnya yaitu Bapak Ibu bisa dengan menjawab dengan kalimat-kalimat rumpang ya Bapak Ibu. Di sini ada 6 kalimat rumpang. Bapak Ibu bisa coba menuangkan mimpi-mimpi Bapak Ibu dengan menjawab 6 kalimat rumpang. Bapak Ibu bisa coba jawabkan di dalam aplikasi Padlet yang sudah saya sharekan di WA ya. Silakan. Di sini bisa dibuka aplikasinya, diisikan. Ada yang kalimat rumpang pertama, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa ya. Silakan Bapak Ibu tuangkan mimpi Bapak Ibu kepada murid-muridnya itu seperti apa. Dan ada yang pertama aja dulu ya Bapak Ibu, silakan diisikan dulu. Ya, diklik Bu yang tanda komentar itu. Ya, silakan nomor 1 dulu diisikan. Mimpi Bapak Ibu semuanya terhadap murid-murid kita mau seperti apa? Sinyalnya. Ya, di sini sudah ada yang mengisi mimpi murid-murid yang beriman, bertakwa, serta berakhlak mulia. Ada yang bermimpi murid-muridnya berkarakter mandiri, belajar dengan riang gembira, kreatif, inovatif. Ada juga berkarakter mandiri, berbudaya dan berwawasan global. Ada cerdas,
bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berilmu serta berakhlak mulia. Ya. Bisa. Nah, ini di sini Bapak Ibu sudah punya mimpi untuk murid-murid kita ya. Sudah semua menuangkan mimpi-mimpinya Bapak Ibu? Sudah, coba kita telaah lagi dari awal. Dari kalimat rumpang yang pertama ya Bapak Ibu di sini. Kalimat rumpang yang pertama itu kita memimpikan murid-murid yang beriman, bertakwa serta berakhlak mulia. Beriman, bertakwa serta berakhlak mulia, berkarakter mandiri, belajar dengan riang gembira, kreatif dan inovatif. Kemudian ada juga berkarakter mandiri, berbudaya dan berwawasan global. Kemudian ada juga cerdas, beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berilmu serta berakhlak mulia. Kemudian juga kita bermimpi murid-murid itu berilmu pengetahuan dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila serta menguasai pengetahuan. Dan yang terakhir ada ini, murid yang soleh dan solehah berguna bagi orang tua, nusa dan bangsa. Itu untuk kalimat rumpang pertama. Kalimat rumpang yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah individu yang unik, memiliki minat dan bakat yang berbeda. Kemudian yaitu generasi yang akan kita persiapkan untuk masa depan bangsa. Kemudian murid adalah individu yang berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing. Terus ada juga murid adalah makhluk individu yang memiliki minat dan bakat yang berbeda-beda. Dan ada juga murid adalah anak-anak yang unik dan masing-masing memiliki keistimewaan yang dapat kita gali seoptimal mungkin. Ada juga murid adalah aset bangsa dengan karakter yang unik sehingga harus dijaga dan dikembangkan sesuai potensi dan kodratnya. Ini untuk kalimat rumpang yang kedua. Kita lihat kalimat rumpang yang ketiga. Di sekolah kita mengutamakan kedisiplinan, kenyamanan, ketenangan, kerjasama, kebahagiaan lahir dan batin. Di sekolah kita juga mengutamakan pendidikan karakter. Nah, di sekolah kita juga mengutamakan pendidikan karakter dan budi pekerti luhur. Kemudian ada juga pengembangan karakter yang dapat menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Kemudian di sekolah kita juga mengutamakan mengembangkan potensi murid secara optimal, inovatif dan berpihak pada murid. Dan yang terakhir di sekolah kita itu pendidikan akhlak dan pengembangan budi pekerti yang luhur. Ini untuk kalimat rumpang ketiga. Kemudian kalimat rumpang yang keempat. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa dirinya selalu belajar dan menuntut ilmu demi masa depan yang cerah, ya. Murid kita sadar betul bahwa kedisiplinan serta budi pekerti yang luhur dapat menciptakan kehidupan yang selaras. Nah, kemudian ada juga murid kita itu dirinya belajar dan mendidik untuk menjadi orang yang berakhlak mulia, mandiri dan kompeten. Dan juga ada murid kita itu insan yang mandiri, kreatif dan berakhlak mulia. Kemudian ada murid kita itu selalu disiplin dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Dan terakhir murid kita itu adalah pendidikan karakter yang sangat penting untuk kehidupan di masa yang akan datang. Ini adalah kalimat rumpang keempat. Dan kalimat rumpang yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk menuntun siswa agar mendapatkan kesuksesan di masa yang akan datang, ya. Bahwa kita yakin mendidik dan mengajar peserta didik itu untuk menemukan potensi yang ada pada masing-masing siswa.
Kita juga yakin mampu bersama mengukir prestasi. Kita juga yakin mewujudkan visi dan misi sekolah. Dan kita juga yakin mengembangkan potensi peserta didik secara optimal melalui Merdeka Belajar dengan cara pembelajaran inovatif yang berpusat pada murid. Kemudian yang terakhir, kita juga berkeyakinan mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa. Ini kalimat rumpang yang kelima. Dan kalimat rumpang yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pembelajaran yang menyenangkan itu dengan menggunakan metode dan model pembelajaran inovatif yang berpihak pada murid. Kemudian kita juga paham bahwa keterlibatan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran akan dapat menggali potensi dirinya masing-masing. Kita juga yakin setiap peserta didik itu pasti memiliki potensi dan bakat. Kita juga yakin selalu saling menghargai dan bekerja sama yang dapat menciptakan suasana belajar yang kreatif yang berpusat pada murid. Yang terakhir, kita juga yakin setiap siswa itu unik dan berkarakter. Nah, Bapak Ibu, ini yang sudah dituangkan oleh Bapak Ibu dalam kalimat rumpang adalah mimpi Bapak Ibu, cita-cita Bapak Ibu terhadap siswa-siswa kita di sekolah, ya. Nah, kita diskusi hari ini kita akan mencoba menselaraskan mimpi-mimpi Bapak Ibu ini, ya, dengan visi yang sudah ada di sekolah kita, ya Bapak Ibu. Kita lihat visinya, visi sekolah kita. Nah, ini adalah visi SDN Pangula Selatan 4, ya. Visinya yaitu terwujudnya warga sekolah yang ceria, cerdas, rajin, inovatif, dan berakhlak mulia. Kemudian dari visi kita yang sudah ada ini, kita akan coba menselaraskannya, ya Bapak Ibu, dengan mimpi-mimpi yang tadi sudah dituangkan oleh Bapak dan Ibu. Apakah sudah selaras gitu ya? Nanti di sini kita lihat visinya itu terwujudnya warga sekolah yang ceria, cerdas, rajin, inovatif, berakhlak mulia. Kita lihat kembali ke dalam tadi. Di sini Bapak Ibu sebetulnya sudah menuangkan juga ya bahwa murid itu dari kalimat yang rumpang pertama juga ada berkarakter mandiri, ya, berakhlak mulia, sudah ada, sudah tertuangkan oleh Bapak Ibu ya dari cita-cita awal Bapak Ibu tadi. Ada yang karakternya unik, terus generasi yang akan kita persiapkan untuk masa depan, pendidikan karakter, budi pekerti, inovatif, sudah ada juga cita-cita dari Bapak dan Ibu. Ya. Jadi kira-kira sudah selaras belum ya Bapak Ibu? Visi yang sudah ada dengan mimpi yang Bapak Ibu tuangkan tadi. Sudah selaras belum? Ada ya, sudah ya. Ya, berakhlak mulia. Tadi kan mimpi Bapak Ibu juga ada, ya, inovatif, ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan coba. Nah, melihat dari visi yang sudah ada ini, kira-kira ada yang ingin disesuaikan atau ditambahkan atau dikurangkan, berarti kita perlu merevisinya ya Bapak Ibu. Kira-kira bagaimana kesepakatannya? Kita akan mencoba merevisi atau bagaimana? Kita mencari kesepakatannya, Ibu Kepala Sekolah, kira-kira bagaimana?
Ya, boleh. Bapak Ibu yang lain gimana? Kesepakatannya kita coba untuk merevisi visi sekolah yang sudah ada ya. Baik. Kalau gitu kita sepakat ya Bapak Ibu untuk revisi kita hari ini diskusi untuk mencoba merevisi visi sekolah kita ya. Baik, untuk selanjutnya visi sekolah kita itu di sini terwujudnya warga sekolah yang ceria, cerdas, rajin, inovatif, berakhlak mulia. Kalau saya pribadi ya Bapak Ibu, saya memang mengusulkan agar merevisi visi yang sudah ada kita ini. Di sini saya melihat ada kata cerdas dan rajin ya Bapak Ibu. Menurut saya cerdas yang rajin itu terlalu, kata-katanya kita terlalu boros ya Bapak Ibu. Karena cerdas, anak yang cerdas itu pasti dia rajin belajarnya gitu ya. Jadi intinya sama saja gitu ya. Lebih baik makanya saya mengusulkan untuk coba merevisi visi sekolah kita. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang mau berpendapat, Bu Dewi, silakan. Ini Bu, punten. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih sudah berbagi sharing tentang impian atau harapan kedepannya bagaimana untuk mewujudkan pendidikan di sekolah ini lebih tentang profil pelajar Pancasilanya. Di sini di visi sekolah, memang visi sekolah yang kita ciptakan itu sudah berjalan sangat lama sekali ya, lama sekali, mungkin belum zamannya ada profil pelajar Pancasila. Sekiranya impian-impian yang tadi Bapak Ibu harapkan bisa dicantumkan dengan revisi visi sekolah ini, maka untuk diperbaiki. Karena saya rasa yang cerdas itu kurang memerdekakan anak gitu ya. Karena tidak semua anak itu harus cerdas. Karena pendidikan anak itu sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Otomatis kata cerdas itu kurang memanusiakan anak untuk lebih mengembangkan bakat dan minatnya di poin cerdas gitu ya. Silakan Bu Dede kita diskusikan untuk hari ini. Tadi sudah disepakati oleh kepala sekolah bahwa silakan revisi visi sekolah yang sekiranya lebih baik lagi. Kita tarik garis benang merahnya dari impian-impian yang tadi Bapak Ibu guru cantumkan. Gitu Bu Dede. Ya. Ya. Begitu, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Dewi atas pendapatnya. Mungkin dari Ibu Kepala Sekolah ada yang mau disampaikan juga tentang rencana revisi visi sekolah kita ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah Ibu Dewi katakan tadi ya, ini visi itu memang udah lama ya. Perlu direvisi, kalau memang itu lebih baik ya boleh kita revisi bersama-sama. Apalagi di sini kan ada guru penggerak ya. Alhamdulillah sudah ada 2 yang sudah lulus dan alhamdulillah sekarang juga ada yang baru ya, yang baru mulai. Dan Ibu juga berharap sekolah kita akan lebih meningkat lagi ya, dengan adanya visi misi mau dirubah silakan, kita lakukan bersama-sama. Yang penting tujuannya memang itu lebih baik lagi. Mungkin itu yang disampaikan karena ini baik untuk sekolah kita. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah. Baik Bapak Ibu, kita sudah sepakat untuk merevisi visi sekolah. Di sini saya sudah mencoba menuangkan visi sekolah yang baru gitu ya. Di sini saya coba menuangkan visinya di sini, yaitu
terwujudnya siswa yang berprestasi, inovatif, mandiri, dan berakhlak mulia, ya. Kenapa saya mencoba mengusulkan visi seperti ini? Karena seperti tadi yang sudah disampaikan sama Bu Dewi, bahwa cerdas itu terlalu kita tidak memerdekakan anak, ya Bapak Ibu. Kita memaksa, seakan-akan kita memaksa bahwa anak didik kita itu harus cerdas gitu ya, terlalu jauh gitu. Terlalu jauh. Di sini kita lebih baik kita memimpikan siswa kita itu anak supaya berinovatif, mandiri dan berakhlak mulia. Ya, karena dari semua ini memungkinkan kedepannya anak menjadi cerdas. Cerdas itu tidak hanya dari bukan hanya dari ilmu pengetahuan saja. Enggak, yang tadi ya, penjelasan yang tadi gitu ya. Ini Bapak Ibu bagaimana kira-kira pendapatnya? Boleh ada yang mau berpendapat? Ibu Yaya, mangga. Ada yang mau berpendapat tentang visi sekolah yang coba saya usulkan ini? Mangga, Ibu Yaya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Dewi atas kesempatannya. Untuk revisi yang sudah dibuat ini berdasarkan tadi ya beberapa kali berdasarkan dari yang sudah revisi. Di sini sudah memuat memang beberapa profil pelajar Pancasila ya. Ada inovatif, ada mandiri, juga ada penekanannya, karena di sini memang yang sulit itu adalah membentuk karakter ya. Karakter agar memang anak-anak didik kita itu yang paling penting itu memang memiliki akhlak yang baik ya, baik nanti di sekolah, di rumahnya gitu, memang dalam kehidupannya sehari-hari dan kelak di kemudian hari, itu yang paling penting. Karena insya Allah dengan mereka memiliki akhlak yang mulia, apapun nanti prestasinya, profesinya, insya Allah bisa membawa ke arah hasil pendidikan yang lebih baik. Bisa dilanjutkan Bu Dede. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, kalau begitu Bapak Ibu kita coba sepakati mungkin ya, untuk visi revisian kita itu, untuk visi sekolah kita, visinya itu terwujudnya siswa yang berprestasi, inovatif, mandiri dan berakhlak mulia. Mungkin ya tadi berprestasi itu bukan hanya dari ilmu pengetahuan aja, mungkin bisa dari olahraga dan yang lainnya juga. Seperti itu kita sudah sepakati. Sekarang coba kita akan mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi yang sudah kita tadi buat ya Bapak Ibu. Coba kita identifikasi bersama-sama. Di sini mungkin sebagai contoh ya. Setelah visi yang kita buat itu, inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah itu, kita itu harus bagaimana ya. Di sini saya mencontohkan dengan cara inisiatif saya itu meningkatkan kedisiplinan siswa ya, dengan menerapkan pendekatan berpihak pada murid. Nah, kira-kira dari Bapak Ibu ada inisiatif apa? Ya, inisiatif perubahan untuk siswa kita yang dilakukan siswa kita untuk mencapai visi yang sudah kita tuangkan tadi. Kira-kira, silakan Bapak Ibu, ada yang mau berpendapat inisiatifnya seperti apa? Kalau saya tadi kan contohnya dengan meningkatkan kedisiplinan ya, dengan pendekatan berpihak pada murid.
Dari Bapak Ibu silakan, ada inisiatif perubahan yang lainnya, Bu Erna, Pak Firman, kira-kira ada inisiatifnya apa? Boleh? Dari Bu Dewi, ada inisiatif lain? Ya, kalau saya kan dengan cara meningkatkan kedisiplinan ya Bu Dewi, dengan menerapkan pendekatan berpihak pada murid. Boleh Bu Dewi berpendapat? Tadi kan tadi teh visi teh berakhlak mulia, kamu bisa balik next. Berakhlak mandiri, inovatif. Ya, inovatif ya. Di Boleh Bu Dewi punten pakai ini. dari visi inovatif, hal-hal yang perlu diperbaiki berarti kita lebih ditingkatkan lagi untuk menggali kemampuan siswa untuk lebih mampu mengungkapkan pendapatnya, mengungkapkan idenya, yang mengungkapkan keinginannya. Secara otomatis guru harus bisa memfasilitasi kegiatan tersebut, diantaranya dengan menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi, gitu ya, dengan metode memberikan kebebasan untuk anak mengeluarkan pendapatnya, karena saya yakin, pengalaman saya di kelas 6, anak itu sulit untuk melakukan atau berpendapat di depan umum. Bagaimana inisiatif ini untuk mewujudkan visi itu, guru harus bisa memfasilitasi anak-anaknya untuk lebih berinovatif dengan metode-metode pembelajaran yang lebih menyenangkan lagi, sehingga di kegiatan belajar yang menyenangkan secara tidak langsung anak akan mampu mengeluarkan idenya, pendapatnya, atau bakat dan minat yang lainnya. Begitu berarti Bu Dewi dalam metode pembelajaran yang lebih bervariasi lagi. Oke, baik. Terima kasih Bu Dewi. Itu adalah inisiatif perubahan yang bisa dilakukan ya, Bapak Ibu, dari Bu Dewi. Sekarang kita coba cari kolaborasi seperti apa ya Bapak Ibu, kolaborasi guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah kita ya. Di sini saya mencoba kolaborasinya, yaitu mungkin dengan cara mengkomunikasikan ya, mengkomunikasikan dengan jelas kepada orang tua murid ya, tentang rencana sekolah kita gitu, tentang rencana pendidikan karakter kepada semua orang tua ya, bisa dengan melakukan survei kepada orang tua ya, dan orang tua bisa memberikan masukan dan kritik sarannya untuk sekolah kita. Kira-kira ada pendapat lain untuk kolaborasi seperti apa gitu yang bisa kita lakukan antara guru, orang tua, dan kepala sekolah? Ibu kepala sekolah mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih. Mungkin tadi kan kita bicara dengan kedisiplinan ya. Kita juga memang harus kolaborasi dengan orang tua dan memaparkan ke orang tua apa yang harus dilakukan di sekolah ke anak-anak. Memang kita harus kerjasama dengan orang tua. Kadang orang tua tidak tahu hari ini berpakaian apa. Nah, itu perlu dikomunikasikan dengan orang tua. Jadi kita mendidik disiplin itu bukannya disiplin waktu juga berpakaian ya. Jangan sampai nanti hari ini ada yang pakai baju ini, juga ada, jadi bervariasi bajunya ya. Nah, itu dari berpakaian juga lebih seragam. Nah, untuk bagusnya itu kita komunikasikan dengan orang tua, kerjasama dengan orang tua. Jadi dikasih tahu di grup masing-masing bahwa disiplin berpakaian itu hari ini pakai baju ini, besok ini, dan itu diinformasikan. Itu juga untuk kolaborasi dengan orang tua. Dan juga itu lebih baik lagi, misalkan kita sebagai pendidik mengkomunikasikan dan mengenai pembelajaran juga ya. Kadang anak dikasih tugas
orang tua tidak tahu sama sekali, terus tidak dikerjakan. Dan baiknya juga kita di grup itu dikasih tahu bahwa di hari ini ada PR. Nah, ke orang tua dikomunikasikan agar anak itu diperhatikan supaya besok dikerjakan dan diperiksa oleh guru kita di sekolah kita masing-masing. Mungkin itu yang disampaikan. Semoga ada manfaatnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya betul sekali ya. Kita bisa berkolaborasi itu tadi seperti yang dikatakan oleh Ibu Kepala Sekolah itu tentang kedisiplinan ya. Kedisiplinan dalam berpakaian mungkin ya. Nah di sini juga tentang kedisiplinan itu bisa masuk juga nanti bermuara kepada kemandirian siswa ya Bu ya. Jadi kemandirian siswa bahwa siswa itu bisa mandiri, jadi tidak mengandalkan orang tua gitu. Hari ini baju ini harus nunggu dulu berita dari sekolah gitu ya. Akhirnya kan bisa menjadikan kemandirian siswa. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, selanjutnya tadi kita sudah menuliskan mimpi-mimpi kita ya Bapak Ibu, cita-cita kita, harapan kita. Yang selanjutnya kita tuangkan ke dalam sebuah kalimat visi sekolah ya, yang tadi kita sudah sepakati visi sekolah yang direvisinya yaitu terwujudnya siswa yang berprestasi, inovatif, mandiri dan berakhlak mulia. Nah, sebelum ke prakarsa perubahan, untuk visi itu Bapak Ibu apakah cukup terhenti begitu saja ya? Apakah cukup hanya dipampang di banner ya yang besar ditempel gitu ya untuk menghias tembok? Apakah cukup seperti itu saja Bapak Ibu? Ya betul sekali Bapak Ibu, tidak ya. Visi itu tidak hanya untuk dibaca, tidak hanya untuk dipajang ya, ditempel sebagai hiasan, tetapi kita harus coba berpikir bersama bagaimana kita berproses untuk mewujudkan visi tersebut ya. Proses perubahan yang akan seperti apa gitu ya. Nah, kita tidak boleh hanya diam di tempat saja. Kita harus berjalan, berproses jauh lebih baik lagi. Nah, proses tersebut Bapak Ibu bisa kita tuangkan ke dalam sebuah kalimat prakarsa perubahan. Nah, di sini dari visi kita terwujudnya siswa yang berprestasi, inovatif, mandiri dan berakhlak mulia. Saya coba membuat sebuah kalimat prakarsa perubahannya. Saya mengambil dari sebuah kata yang terdapat dalam visi, yaitu kata inovatif. Ya, di sini prakarsa perubahan yang sudah saya buat, yaitu membentuk generasi inovatif melalui aksi peduli lingkungan. Ya. Nah, mengapa saya menuliskan prakarsa perubahan ini, Bapak Ibu? Karena yang melatar belakangnya itu saya melihat pada kegiatan P5 di kurikulum Merdeka ya Bapak Ibu. Walaupun sebetulnya kan kurikulum Merdeka kita baru tahun kedua ya, baru dimulai lah baru di tahap awal ya Bu. Pastinya mimpi kita itu bahwa dengan aksi peduli lingkungan, yaitu dengan membuat barang-barang yang awalnya bernilai sampah, kemudian kita bisa jadikan barang-barang tersebut bernilai guna. Ya, kita akan mencoba membuat sebuah inovasi, ya, dengan kreativitas siswa. Dan insya Allah kita akan mampu untuk membawa perubahan sekolah kita. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Ini kenapa saya mencoba membuat sebuah kalimat prakarsa perubahan seperti ini. Jadi saya melihat dari
kegiatan P5 yang mulai kita lalui ya Bapak Ibu nih. Nah selain itu dari kalimat prakarsa perubahan ini yang kalimatnya membentuk generasi inovatif melalui aksi peduli lingkungan, siswa kita itu juga nantinya akan memiliki budaya positif terhadap kepedulian lingkungan ya Bapak Ibu. Ya contohnya dengan mengumpulkan barang-barang bekas ya yang bernilai sampah untuk dibuat kreasi dengan berinovasi menjadi barang yang bernilai guna nantinya. Dari mimpi kita terhadap mewujudkan siswa yang inovatif kita bisa tuangkan melalui prakarsa perubahan. Kalimatnya itu membentuk generasi inovatif melalui aksi peduli lingkungan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya nah sebentar mau habis nih logat. Oke. Untuk selanjutnya mimpi Bapak dan Ibu tadi sudah kita tuangkan ke dalam sebuah kalimat prakarsa perubahan ya. Untuk untuk mewujudkan kalimat prakarsa perubahan tersebut, kita itu bisa dengan menggunakan pendekatan yang dinamakan inquiry apresiatif ya, sesuai seperti yang sudah saya dapatkan ilmunya kemarin dari CGP ya di modul 1 ya Bu. Ini kita untuk mewujudkannya itu dengan pendekatan inquiry apresiatif, yaitu suatu filosofi landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan dunia sekitarnya, baik di masa lalu, di masa kini maupun di masa depan. Jadi begini, bisa dikatakan bahwa inquiry apresiatif itu kita berupaya berkolaborasi bersama dengan berbasis kekuatan ya Bapak Ibu di sini. Jadi kita berkolaborasi bersama-sama untuk melakukan suatu perubahan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan kekuatan-kekuatan yang sudah ada di sekolah kita ini. Nah, di sini saya melihat kekuatan sekolah kita itu untuk kemajuan sekolah kita itu, alhamdulillah ya kita kan punya rekan-rekan kerja yang muda-muda ya Ibu ya, yang sangat kreatif, fresh gitu ya. Apalagi teknologi IT-nya juga sudah mahir-mahir ya. Tentunya motivasinya tinggi ya, semangatnya pasti akan tinggi untuk memajukan sekolah kita ini. Nah, tahapan-tahapan inquiry apresiatif ini Bapak Ibu ada 5 tahapan ya di sini. Tahapannya itu disebut dengan tahapan bagja. Bapak Ibu, di sini bagja itu B-nya itu adalah buat pertanyaan ya. Dari 5 tahapan tersebut, B-nya itu membuat pertanyaan. Misalkan tadi contohnya dalam prakarsa perubahannya itu kita kan membentuk generasi inovatif melalui aksi peduli lingkungan. Kita bisa mulai dengan menjawab pertanyaan, yaitu tujuannya untuk menentukan arah penyelidikan awal ya. Misalkan contohnya dalam kata prakarsa perubahan, kalimat prakarsa perubahan yang tadi sudah kita buat itu buat pertanyaannya tuh bisa seperti ini ya Bu. Misalkan strategi apa atau aksi peduli lingkungan
yang seperti apa yang bisa dilakukan untuk membentuk generasi inovatif di SDN Pangula Selatan 4 ini. Jadi di sini kalimat utama ini bisa menuntun kita selanjutnya ke tahap B ini ya, bisa menentukan kita arah penyelidikan selanjutnya ya, di tahap selanjutnya. Nah, jadi yang B itu buat pertanyaan, untuk yang A itu adalah ambil pelajaran ya. Untuk A itu ada ambil pelajaran, yaitu maksudnya itu dengan menemukan kekuatan hal yang baik yang sudah ada ya. Nah, untuk tahapan A ini yang sudah disampaikan tadi ya, bahwa kekuatan kita itu berada pada guru-guru kita ya, kita SDM-nya ya, mungkin bisa dikatakan seperti itu. Kita punya guru-guru yang muda gitu ya, guru-guru yang IT-nya sudah mumpuni dan pasti akan mampu mendukung suatu ide prakarsa perubahan untuk kemudian akan bisa berproses mencapai tujuannya. Itu untuk di tahapan A. Kemudian untuk tahapan bagja yang G itu adalah gali mimpi ya Bapak Ibu. Di sini kita akan menyusun narasi kolektif bila mana prakarsa perubahan telah terwujud. Jadi jika kalimat prakarsa perubahan kita sudah terwujud, untuk selanjutnya kita harus memikirkan langkah selanjutnya itu harus seperti apa gitu. Jangan hanya di situ saja. Misalkan tadi kan kita dalam aksi peduli lingkungan itu kita mengolah botol bekas menjadi barang yang memiliki nilai guna lebih. Nah, untuk selanjutnya di tahapan G itu kita harus berpikir lebih jauh lagi, apa nih kegiatan apa yang harus kita kembangkan. Jangan hanya sampai membuat botolnya saja. Mungkin kita bagaimana cara bisa menjual biar bisa menjadi uang seperti itu, yaitu untuk tahapan G. Dan untuk selanjutnya tahapan bagian yang selanjutnya itu ada J, jabarkan rencana ya Bapak Ibu. Langkah dijabarkan rencana ini yang diperlukan adalah proses pencapaiannya ya. Jadi kita menyusun rencana bagaimana proses perubahan itu bisa dilakukan. Kita susun langkah-langkahnya itu seperti apa gitu ya Bapak Ibu. Mungkin tadi kan kita di langkah G dengan menjualnya kita bisa misalkan mencari orang atau ke orang tua murid itu ya. Itu di langkah J. Dan tahapan yang terakhir itu adalah tahapan atur eksekusi. Ya. Nah, di sini kita mulai melakukan, menyelaraskan dan mengambil pelajaran. Ya, pada tahap ini kita akan berpikir siapa-siapa saja yang akan kita libatkan dalam proses perubahan kita dan tindak lanjut apa yang akan kita lakukan serta kapan akan memulai untuk melakukan proses perubahan tersebut. Nah, Bapak Ibu, jadi di sini saya akan coba menyimpulkan untuk mencapai suatu tujuan yang kita inginkan itu seperti mimpi-mimpi tadi Bapak Ibu ya, dengan visi sekolah kita, kemudian kita tuangkan menjadi sebuah kalimat prakarsa perubahan. Nah, untuk mewujudkannya itu kita dibantu dengan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif atau AI, di mana di dalam pendekatan tadi itu terdapat 5 tahapan ya. Ya, disebut dengan tahapan bagja tadi. B itu adalah buat pertanyaan, A itu adalah ambil pelajaran, G gali mimpi, J jabarkan rencana, dan A adalah atur eksekusi. Nah,
Jadi hari ini kita Bapak Ibu sudah berdiskusi ya bagaimana cara merumuskan visi, kemudian kita menyelaraskan visi tersebut, kemudian juga kita mencoba menuntun siswa untuk mewujudkan dirinya sebagai seorang siswa kedepannya untuk mewujudkan dirinya siswa sebagai seorang siswa yang mempunyai karakter profil pelajar Pancasila. Mungkin diskusi ya, dari saya, pemaparan dari saya sampai di sini. Dari Ibu Pepe ada yang mau disampaikan juga, mangga. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, terima kasih untuk video tadi untuk pemaparan visi dan prakarsa perubahannya, di mana kesimpulan dari apa yang sudah dipresentasikan oleh Bu Dede itu, visi dari sekolah itu ada perubahan. Betul. Ada revisinya, di mana revisi itu akan menggali kembali kemampuan para peserta di sekolahnya, Bu ya. Dan di mana visi tersebut itu merupakan gambaran dari sekolah ini ya Bu ya. Gambaran dari siswa-siswinya, terus lingkungan yang ada di sekitar juga yang mendukung belajar siswa, dan yang mendukung guru-gurunya juga dalam kemajuan pendidikan ini. Terus juga untuk tahapan-tahapan tadi, untuk ada gali mimpi, namanya bagja. Di sini adalah tahapan-tahapan dari di mana tahapan ini merupakan satu kesatuan dari prakarsa perubahan yang ada di pendidikan, di mana untuk tercapaian yang ingin kita mimpikan ke depannya itu pasti ada prosesnya, ada gambarannya seperti itu. Dari visi dan prakarsa perubahan ini yang sudah disampaikan oleh Bu Dede, mudah-mudahan ada kemajuan di mana bukan ketika Bu Dede dalam pendidikan aja, tapi seterusnya seperti itu, harus menghasilkan inovasi-inovasi. Apalagi di sini ada juga GP-nya juga bisa berkolaborasi juga, di mana jika memiliki ide-ide yang kira-kira positif untuk membangun sekolah ini, terutama pada prestasinya, bisa lebih maju seperti itu. Mungkin dari saya hanya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Naini. Dari Ibu sudah cukup. Baik, mungkin Bapak Ibu diskusi kita hari ini selesai ya. Untuk mengakhirinya, izinkan saya juga menggunakan pantun, karena tadi pembukaan saya pakai pantun, penutupan juga saya izinkan saya melantunkan pantun. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.